Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Yang kemarin udah ada good news yang kita nantikan selama ini bahwa akhirnya udah ada juga nih vaksin perdana yang efektif melawan virus ini, menjadi membuat antibodi. Nah, selain itu juga ternyata efektivitasnya itu 90%, yang mana Ya. konsensus memperkirakan berharap ya 50-60%. Nah, saya rasa pergerakan kita, IHSG kita akan inline dengan pergerakan bursa Amerika dan bursa Asia pada pagi ini ya. Kita tahu kemarin Amrik positif 3%, sementara di regional kita berkisar 1-2%. Nah, implikasinya pasti saya lihat secara overall ya market kita akan hijau. Nah, kalau misalnya kita top down analis ke farmasi, yang pasti ini katalis tambahan lagi ke farmasi. Nah, katalis Baik, farmasi seperti apa ya ya. pasti plat merah ya. Nah, kita kita harapkan dari emiten BUMN farmasi ini gimana dia bisa mendapatkan akses terhadap vaksin tersebut, Mas. Katalis tambahan ke emiten farmasi, tapi secara kinerja mereka seperti apa sih Mas? Karena dikatakan ini juga nantinya akan digunakan untuk keperluan kepentingan sosial seperti kesehatan dan sebagainya. Kalau kita berbicara mengenai bisnis performance secara keseluruhan dan fundamental dari emiten farmasi BUMN tadi. Iya, sebenarnya secara fundamental saya lihat bagusnya itu akan di 2021 ya. Lebih tepatnya di mana kita tahu kalau nanti pemerintah akan suntik modal ke Bio Farma, ke holding farmasinya. Kemudian dari dana tersebut saya rasa bakal digunakan untuk penyetor modal lagi ke perusahaan plat merah yang sudah listing seperti Kimia Farma dan Indofarma. Nah, nanti dana dari Inaf dan Kimia Farma ini saya rasa akan digunakan untuk pembelian vaksin, yang mana mereka akan berfungsi juga sebagai distribusi channelnya. Seperti itu, Mas. Dari Panin Sekuritas sendiri, Anda seberapa favorable masih ke emiten-emiten farmasi di tengah sentimen yang timbul tenggelam ini? Ya, so far sih saya lihat emiten farmasi saat ini masih menjadi trending ya. Kedepannya saya yang lebih menilai emiten-emiten ini masih berpotensi ya, berpotensi menguat. Hanya saja sekarang yang kita harus perhatikan ya adalah fundamental value dari masing-masing perusahaan emiten farmasi ini. Nah, kira-kira siapa nih yang lebih dulu dapat berkah dari distribusi vaksin tersebut? Plat merah kah atau swasta seperti KB Pharma dan sebagainya. Seperti itu, Mas. Ya. Secara fundamental Mas Indra, sambil kita tampilkan juga Indofarma, Kimia Farma, Kalbe, dan Vapros, mana menurut Anda yang masih akan berkinerja bagus dan stabil positif untuk tahun bisnis depan dan juga tutup tahun ini? Untuk chance saya lebih confidence dengan plat merah seperti Indofarma dan Kimia Farma, karena menurut saya pemerintah pasti langkahnya lebih cepat untuk mengamankan secure mendapatkan vaksin ini. Entah itu dari mana, entah kita kemarin kerja sama Sinovac, nah mudah-mudahan juga dengan adanya rilis berita kemarin vaksin dari itu kita juga bisa dapat ini juga, dapat jatah vaksinnya juga, seperti itu, Mas. Baik. Nah,